Assalamualaikum Ustadz Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nah, Zat. apa kabar Ustadz? Baik. Alhamdulillah, ala kulli Nah, hal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti kita sudah bisa mulai Ustadz ya? Ya Allah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali ke kajian kitab Bulughul Maram yang kemarin sempat libur seminggu kemarin. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai pertemuan ke-50. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in yang terus istiqomah sampai akhir zaman. Dalam kesempatan yang penuh hikmah ini juga kita panjatkan doa kepada Allah agar saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, bisa mendapat pertolongan. Allah segera menolong mereka, menyelamatkan mereka, dan mudah-mudahan mengganti mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Uh, itu juga mengingatkan kita bahwa kita harus terus bersyukur. uh, kita di sini masih bisa diberikan rasa aman, keluarga aman semuanya. Dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina, maka kita patut bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, sebelum dimulai bisa ada tausiah dari Ustadz mungkin. Tafadhol Ustadz Junaidi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi sahbihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan serta kajian ini, alhamdulillah, ala kulli hal kita sudah berada di ujung bulan Rabiul Awal ya. Mari kita sudah sampaikan bahwa bulan ini Allah pilih sebagai terjadinya atau waktu terjadinya peristiwa-peristiwa besar kelahiran Rasulullah SAW, diutusnya beliau di bulan Rabiul Awal, hijrah beliau keluar dari Mekah dan sampai ke Madinah juga di bulan Rabiul Awal, dan juga wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Ada riwayat yang saya sampaikan juga kemarin bahwa beliau adalah sudah dicatat oleh Allah sebagai nabi sejak sebelum Adam diciptakan. Ya, sudah tertulis dalam Lauhil Mahfuz, beliau adalah penutup para nabi sebelum Adam diciptakan. Tafsirnya disebutkan ana da'watu Abi Ibrahim, saya adalah doa Nabi Ibrahim, di mana beliau berdoa untuk dilahirkan seorang nabi rasul dari keturunan dari bangsa Arab sendiri, dari diri mereka. Rabbana wab'ats fihim rasulan min anfusihim, ya, dari umat yang ummi tadi. Dari garis keturunan beliau itu Allah beri dari garis keturunannya Ismail. Kurang lebih setelah 3.000 tahun baru terpenuhi doa tersebut. Kemudian yang kedua kata beliau wa bisyaratu Isa, dan kabar gembira dari Nabi Isa. Kita tahu Nabi Isa adalah Nabi Bani Israel terakhir. Israel itu adalah Yakub, putra dari Nabi Ibrahim yang satunya lagi. Dari sanalah banyak para nabi. Nah, ini juga kita bisa memahami kenapa kemudian setelah Nabi Isa pun memberitahu wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, bahwa nanti akan datang nabi akhir zaman namanya Muhammad. Hanya karena bukan dari garis Israel, bukan dari garis Ishak, mereka kaum Yahudi menolak. Jadi memang bisa kita pahami dari sini bahwa sedari dulu bangsa Yahudi itu bangsa yang rasis. Bangsa yang rasis. Karena bukan dari garis keturunan mereka, Nabi yang sudah diinformasikan, diberikan kabar gembira oleh Nabi mereka sendiri, yaitu Nabi Isa, Nabi terakhir Bani Israel,
bahwa nanti Nabi penutup akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad. Tetapi karena mereka melihat bukan dari garis turunan mereka, yaitu Israel, tetapi dari sisi sebelahnya dari Ismail, mereka menolak. Jadi jemaah sekalian, mereka adalah bangsa atau suku atau umat yang rasis. Jadi tidak heran kalau mereka menganggap selain mereka dan memperlakukan ya, selain mereka dengan semena-mena. Jadi dari otaknya, dari awalnya itu sudah ada ketidakbenaran, kesalahan, menganggap bangsa lain rendah, menganggap bangsa lain tidak layak dan sebagainya, merasa mereka yang lebih dan sebagainya itu sudah mereka lakukan jauh-jauh hari. Kemudian ketika lahir Nabi Muhammad baru ya ummi. Ya. Dan mimpi atau ibuku Aminah melihat saat melahirkan ro'at nuaron atau nuron cahaya adha'at lahu qusur Syam yang menerangi istana-istana negeri Syam. Syam sekarang itu kan mencakup Palestina, Yordania, Lebanon dan Syria. Ini juga sudah sebuah isyarat bahwa semua nabi bahkan dikatakan pernah ke Syam. Ya, Nabi Ibrahim juga dari sana. Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya dari Palestina, dari Masjid Al-Aqsa. Ya. Jadi Syam banyak sekali keutamaannya dan di akhir zaman diantaranya adalah Syam. Tanah suci ya kaum muslimin, masjid ketiga yang paling utama setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Hanya karena memang Allah Subhanahu wa taala ya tidak menjamin kalau Mekah Madinah tanah sucinya, tanah haramnya dijaga oleh Allah. Ya. Tidak akan dimasuki Dajjal, dijaga oleh para malaikat. Tapi tidak menyebutkan siapa yang mengurusnya ya. Tetapi Allah secara langsung menjamin. Untuk Masjidil Aqsa itu diserahkan kepada kita kaum muslimin. Dan mereka saudara-saudara kita di sana sudah mewakafkan diri mereka mewakili kita untuk menjadi penjaga. Ya, untuk menjadi penjaga ya, pembela tanah suci ini. Ya ulal qiblatain. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kita kaum muslimin selama kurang lebih 18 bulan. Ya, setelah hijrah ke Madinah. Jadi sejak di Mekah dan ketika Isra Mi'raj diwajibkan perintah sholat. Kemudian kurang lebih setelah hijrah 4-6 bulan ya baru berpindah ke Mekah, ke Ka'bah. Masra tadi, Isra Rasul tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ya, dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa baru ke Sidratul Muntaha. Tempat Isra Mi'raj beliau. Ya, dan di sana ada masjid ketiga yang dianjurkan kita untuk sengaja berniat bepergian ke masjid tersebut. Dan tanah suci, barakna Allah berfirman, alladzi barakna haulahu. Wajib subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya. Tempat suci kaum muslimin, bagian dari akidah kita. Jadi saya kira ini adalah kewajiban agama kita, sangat kental, sangat kuat irisannya dengan kenabian Nabi kita, dengan banyak peristiwa besar dalam agama kita. Ini pertama adalah kewajiban agama. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Wallahu fi aunil 'abdi. Kita bersaudara. Allah akan senantiasa membantu hamba madamal 'abdu fi auni akhi. Selama seorang hamba membantu saudara. Mereka penduduk asli di sana. Ya. Artinya yang tinggal di sana, membela tanah air, membela tanah suci kita kaum muslimin. Kemudian mewakili kita. Maka sikap terbaik kita ya tentu mensupport mereka yang telah mewakili kita ini dengan apa? Minimal dengan doa, dengan apa yang bisa kita lakukan.
kunut, nazilah, kemudian memberikan support-support. Sekarang juga yang penting support di media sosial, memberitakan yang benar, yang membangun optimisme, yang membangun semangat. Ya. Karena mereka juga sering melakukan melalui media sosial membalikan fakta. Itu juga. Kemudian juga minimal lagi kita tidak melemahkan, tidak semakin melemahkan atau dengan kondisi kita yang sudah lemah, atau saudara-saudara kita juga yang sedang tertekan itu, yang sedang diembargo, diblokade, bahkan dikatakan sebagai genosida ya, pembunuhan etnis secara massal. Paling tidak di samping doa tentunya kita juga tidak mengeluarkan statement-statement, perkataan-perkataan yang semakin melemahkan. Bolehlah kita berbeda pandangan dalam banyak hal. Ya. Tetapi saya pikir untuk yang satu ini, dia adalah saudara kita. Jelas muslimnya. Dan yang di sebelahnya, yang menyerang mereka, di sisi lain maksudnya, jelas kafirnya, Yahudi. Dan jelas agresornya, menyerang, bukan pasif. Bahkan membabi buta. Banyak para ulama, diantaranya Syekh Surem ya, mantan Imam Masjidil Haram, sudah jelas-jelasnya. Ini bukan samar lagi. Muslim dengan Yahudi. Di mana kita memposisikan diri ketemu? Yang di hatinya cenderung kepada Yahudi, na'udzubillah. Ya, yang sikapnya cenderung kepada Yahudi, sementara jelas-jelas saudaranya di satu sisi adalah Muslim. Bagaimana itu terjadi? Jadi dalam kondisi seperti ini saya pikir ya kita terus bersyukur pada Allah kita diberi kemudahan, kenyamanan. Ini adalah kewajiban kita sebagai Muslim, minimal tadi support dengan doa, menahan dari walaupun kita memiliki perbedaan-perbedaan. Itu kan juga bisa jadi sebagiannya ya, ada klis, ada apa namanya? Mungkin mispersepsi. Apakah mereka Syiah hanya karena didukung Iran? Tidak, pro Syiah. Tidak. Siapa saja yang membantu mereka tentu ya dalam arti membantu diterima karena mereka butuh bantuan. Apakah kemudian yang menerima bantuan otomatis pro Syiah? Ya kan? Sementara yang lain tidak membantu. Bahkan ada analisa menarik itu kenapa Mossad badan intelijennya Israel itu bisa ditembus kemarin dengan serangan yang tiba-tiba itu. Ini ada analisa bahwa memang Iran itu membantu tentu punya standar ganda atau tujuan ganda. Jadi seolah pertama nama mereka ingin naik, mendapatkan simpati dengan membantu perjuangan di Palestina. Di satu sisi, ya, di satu sisi Israel memberikan apa namanya Iran membantu dengan maksud menjadi spionase. Kan ketika membantu itu ada interaksi sambil memata-matai pejuang-pejuang Palestina. Tetapi pejuang Palestina pandai. Mereka tidak sekedar menerima bantuan begitu saja kemudian membuka diri seterbuka mungkin, tidak. Bantuan diterima tapi mereka bisa menempatkan diri, menjaga dari spionase tadi sehingga mereka bisa menembus Mossad. Saya pikir analisa yang menarik. Jadi kita kadang menghukumi sesuatu yang masih bias di antara. Ya, artinya tadi oh ini pejuang Palestina pro Syiah. Ya. Atau terpengaruh dengan cap-cap pejuang Palestina teroris. Ya, teroris itu kan cap dari musuh-musuh Islam juga begitu. Ya, yang sudah jelas saja di depan mata kita sekarang adalah bahwa mereka Muslim, yang menyerang mereka jelas dan bombardir mereka adalah Yahudi, kafir. Maka support apa saja yang bisa kita lakukan, minimal ya doa, menahan lisan, tangan, statement kita dari melemahkan saudara kita. Sudah terjatuh, sudah sulit, kemudian disakiti oleh saudara kita tadi dengan statement-statement dari saudaranya sendiri.
yang makin melemahkan, yang makin membuat mereka tersulit, terpojok dan sebagainya. Karena itu, ya, yang mampu dengan dana silahkan, yang mampu dengan apa yang bisa dilakukan selama itu legal dan dibenarkan. Ya. Kemudian saya jadi teringat, ya, al-kufru millatun wahidah. Ya, ungkapan seperti itu ya, riwayat, tapi ya bukan hadis ya, tapi lebih sebagai ungkapan atau riwayat bahwa kekufuran itu pada hakikatnya satu, yaitu kufur pada Allah. Kita perhatikan, India mendukung genosida. Padahal India sendiri rasis kan, dalam sebuah wawancara, ya, Modi itu perdana menterinya, gimana dengan Muslim di India? Muslim di India tidak sama haknya, sama-sama rasis dan memiliki ya pandangan yang mendukung genosida, mendukung pembantaian. Jadi kalau kita mendukung pembantaian secara tidak langsung, ya ini menjadi tanda tanya di sini. Karena Allah menandaskan juga dalam surat Al-Anfal di akhir-akhir itu, a'udzu minasyaitonir rajim, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Orang kafir itu antara mereka saling menguatkan, saling mendukung, itu bukti. India mendukung, menguatkan sikap Israel, perilaku Israel itu. Ya. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Orang kafir sebagian antara mereka saling menguatkan, saling mendukung. Ya. Illa taf'aluhu, jika kalian tidak melakukan seperti itu, kita saling mendukung juga, bahkan saling melemahkan. Yang terjadi apa? Takun fitnatun fil ardi. Yang terjadi akan semakin banyak fitnah. Fitnah sangat luas arti fitnah. Ujian, cobaan, ya, memfitnah dalam bahasa kita menjadi ujian terhadap saudara sesama muslim, menjadi cobaan, semakin melemahkan. Bahkan bukan sekedar fitnah, tapi wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Jadi menurut saya, di samping kita mensupport, ya, yang paling wajib juga adalah, ya, bentuk dari support juga sebenarnya adalah mari kita kuatkan. Illa taf'aluhu takum fitnatun. Kalau kita tidak saling menguatkan, tidak bisa meminggirkan perbedaan-perbedaan yang bukan fundamental. Tadi tuduhan pro Syiah kan juga baru tuduhan. Ya, dan pro dalam arti apa? Karena menerima bantuan atau memang menjadi keyakinan betul kalau memang meyakini Syiah. Syiah pun juga macam-macam. Tetapi jika hanya menerima bantuan, ya, maka malah mungkin dipertanyakan kan, apakah saudaranya kalau sesama muslimnya tidak membantu? Ya. Jadi kewajiban yang paling wajib di saat kita seperti ini adalah saling menguatkan. Singkirkan sementara perbedaan-perbedaan mazhab, perbedaan-perbedaan pandangan fikih, perbedaan pandangan-pandangan politik, perbedaan pandangan-pandangan akidah, selama bukan pada hal yang prinsipil tentunya. Ya, perbedaan itu sudah ada sejak dahulu. Ya, sementara yang kita kedepankan adalah tadi persatuan, kebersamaan, saling menguatkan sesama muslim. Kalau tidak, yang terjadi Al-Quran mengatakan illa taf'aluh. Kalau kita tidak saling menguatkan, yang terjadi adalah fitnah dan kerusakan. Mudah-mudahan Allah jaga kita, jaga hati-hati kita, jaga iman Islam kita dengan menjaga sikap-sikap statement-statement yang melemahkan saudara kita. Tapi kita kuatkan, dukung saudara-saudara kita dengan menguatkan persatuan di antara kita. Itu doa, dengan doa, dengan qunut, ya, dengan apa namanya? Apa yang bisa kita berikan, dana dan sebagainya. Wallahu alam, ini barangkali ya momentum sebenarnya bulan Rabiul Awal ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi tadi, hadis sahih li ghairi, ya, bahwa semua berkat doa Nabi Ibrahim, dan beliau dikenal sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi, ya, dan sudah dinyatakan oleh Nabi Isa bahwa Nabi terakhir Nabi Muhammad, tetapi sikap rasis itu menghalangi hidayah. Sebagaimana sekarang terjadi, terulang kembali. Mereka menganggap selain mereka sesuatu yang akhirnya, ya,
tidak dianggap tidak berharga, nyawa dan sebagainya. Ya, dan keutamaan Syam ini ada sejak isyarat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wallahu taala alam. Saya kira cukup, mungkin kita masuk ya ke pembahasan kita hadis 340 lanjutan dari tentang sujud sahwi sudah selesai, kita sekarang masuk sujud tilawah. Sujud saat membaca ayat-ayat sajdah. Saat membaca ayat-ayat yang diminta kita untuk sujud. Fadol. Baik, tafadhol Silakan siapa siapa? yang membaca 340 mungkin bisa Baik, ditampilkan. ya. Ya, Tafadhol silakan. siapa yang mau membaca Kalis 430? Siapa? Pak Agus Yos, Baik, Ustaz. Pak Ridwan, tafadhol Pak Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idas sama syaqqat wa iqra bismi rabbik rawahu Muslim. Jazakallahu khair. An Abi Hurairah 340 wa an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sajadna ma'a Rasulullah. Kami pernah sujud bersama Rasulullah SAW. Di ayat idas sama unsyaqqat, al-insyiqaq ya. Dan di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di surat Al-Alaq, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ini terang mufassal ya, ayat di bagian juz 30 ke belakang atau dari juz 26 itu kan sudah ayat-ayat pendek atau mufassal, qisar mufassal ya, qisar mufassal. Ayat-ayat yang pendek ya. Di Al-Insyiqaq itu firman Allah Ta'ala, a'udzu minasyaitonir rajim, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ya. Kalau di Al-Alaq ya, Iqra itu kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kata kami pernah, kata sahabat Abu Hurairah, sujud ya bersama Rasulullah SAW saat membaca dua ayat ini. Ini disebut dengan sujud tilawah. Hadis sahih ini juga bisa kita geser slide berikutnya. Ya, monggo saat digeser. Ya. Dalilun merupakan dasar ala masyru'iyati sujud tilawah. Disyariatkannya sujud tilawah saat membaca ayat-ayat sajdah, disyariatkan untuk sujud. Bahkan ini sudah merupakan ajma'a ala dalikal ulama. Konsensus ijma' para ulama. Tetapi ada perbedaan tentang apakah wajib atau sunnah. Jadi kalau disyariatkannya sepakat. Ya. Juga tempat-tempat sujudnya ada berapa? Berapa ayat? Ya. Jumhur annahu sunnah. Mayoritas ulama berpendapat ini sunnah. Abu Hanifah berkata wajibun ghairu fard. Wajib tapi tidak sampai pada tingkat fard. Fard itu ya dengan dalil yang pasti yang kuat. Ya, tapi mereka mengatakan wajib tapi bukan fard. Kalau fard itu dalilnya pasti gitu ya. Tapi tetap berpendapat wajib. Siapa yang wajib sujud? Menurut Abu Hanifah, ya. Atau menurut para ulama yang mengatakan sunnah tadi, sunnatun fi haqqit tali wal mustami. Ya. Sunnah, tadi kan disunnahkan menurut jumhur ulama, bagi yang membaca dan bagi yang mendengar. Nah, kalau yang membacanya sujud, bagaimana kalau yang tidak membaca, yang membacanya tidak sujud? Ada juga yang berpendapat, pokoknya ketika ada ayat sajdah, baik yang membaca itu sujud atau tidak, tetap disunnahkan. Ya, bagi yang mendengar untuk tetap juga sujud. Jadi secara umum tetap sunnah bagi dua-duanya, bagi yang membaca ataupun bagi yang mendengarkan. Fa'amma mawadhi'us sujud, adapun tentang ayat-ayat sujudnya itu ya, mawadhi' tempat-tempat sujud, tapi ayat-ayat yang dianjurkan atau disunahkan untuk sujud itu, kata Imam Syafi'i, ya, sujud di ayat-ayat
yang ada ayat-ayat tentang sujudnya tadi, ayat sajidahnya, kecuali mufassal, ayat-ayat yang di ayat-ayat pendek, biasanya juz 26 ke belakang ya. Maka hitungannya ada 11 tempat. Al-mufassal itu berarti mulai ada 11 tempat menurut Imam Syafi'i tadi, ada 11, fayakunu ahada asyara mawdi'an. 11 tempat berarti mulai dari ya Fussilat, An-Najm, Al-Insyiqaq, ada 4 yang di Al-Mufassal tadi. Ya, Fussilat akhir juz ya, mau masuk juz ke-26 itu, akhir juz ke-25. An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu. Fussilat itu wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian di hadis yang tadi, berarti pendapat ini ya, terbantahkan oleh hadis yang sahih ini, karena sujud kami para sahabat kata Abu Hurairah sujud bersama Rasulullah SAW di surat Al-Insyiqaq ya, dan di surat Al-Alaq, dan itu termasuk mufassal. Kemudian Hanafi berpendapat 14 tempat. Nah, jadi yang di surat Al-Hajj itu kata beliau ya, Hanafi atau pengikut mazhab Abu Hanifah itu hanya 1, tidak 2. Di Al-Hajj itu kan ada 2 kali. Ya. Ya. Kemudian Imam Ahmad dan sebagian yang lain berpendapat 15 tempat. Kemudian tentang syaratnya, apakah harus suci atau tidak. Ya. Kalau dalam sholat karena Assalamualaikum tidak Ustaz. Suaranya putus-putus Ustaz. Ya, karena bukan sholat. Imam Bukhari berkata, karena Ibnu Umar yasjudu ala ghairi wudu. Ibnu Umar pernah sujud tilawah tanpa dalam keadaan wudu, artinya tidak dalam keadaan suci. Ya. Dalam Musnad Ibni Abi Syaibah dikatakan, ya, karena Ibnu Umar pernah yanzilu an rahilatihi, turun dari kendaraannya, kemudian fayahriqul ma, menuangkan air bersuci, summa yarkab, kemudian setelah itu naik lagi, masuk ya, summa yarkab, kemudian naik kembali, menuangkan air, fayaqra'u sajdatan, membaca ayat sajdah, fayasjudu, kemudian beliau sujud, wa ma yatawadda, dan tidak berwudu lagi. Wa wafaqahu Sya'bi ala dzalik. Ini juga disetujui oleh Imam Sya'bi. Juga diriwayatkan bahwa Ibnu Umar tidak melakukan sujud tilawah illa wa huwa tahir, kecuali dalam keadaan suci. Ibnu Umar sendiri diriwayatkan dari beliau dua perbuatan. Pernah ya tidak berwudu, ya. Pernah disebutkan berwudu. Tadi ala ghairi wudu. Sebutkan juga sudah menggunakan air tadi berwudu. Ya. Dipahami di sini wajah bagaimana digabungkan, dipadukan perbuatan beliau itu antara perkataan dan perbuatan beliau tadi.
bahwa at-tahara minal hadatsil akbar. Kalau hanya hadas asghar, hanya dari kentut, ya, dari pipis, bukan dari junub, ya, itu tidak harus. Itu. Jadi beliau berarti tidak mensyaratkan wudhu, tidak mensyaratkan tohara dari hadas asghar. Hanya beliau mensyaratkan mensucikan dari hadas akbar, dari junub. Tidak ada keterangan yang rigid ya, apakah harus bersuci. Kalau dalam sholat sudah sepakat karena mengikuti sholatnya. Di luar sholat, ya, ada pandangan mensyaratkan karena ya bagian seperti sholat, bagian dari sholat. Tetapi yang mengatakan tidak disyaratkan karena bukan sujud, bukan. Nanti bagaimana dengan kita duduk? Duduk kan ada dalam sholat, duduk saja tanpa sujud sebenarnya. Terus kita duduk seperti itu, apakah wajib juga berdiri? Apakah wajib? Apakah disyaratkan bersuci? Kan tidak. Ini terkait dengan apa namanya? Sujud tilawah. Jadi 14 Imam Syafi'i 11 tempat, 11 ayat. Kemudian apa namanya? Malikiyah, apa Hanafiyah ya 14. Kemudian Hambaliyah, Imam Ahmad ya 15 tempat. 15 berarti paling banyak ya. Yang pertama di surat Al-A'raf. Ya. Ada riwayat dari Amr bin As kalau Rasul apa namanya? Sujud ya. Di 15 tempat. Ya. 3 di Mufassal. Mufassal itu dari An-Najm ya. Berarti Al-Fussilat tadi kalau 11 ya dari tidak masuk Mufassal di sini. Kemudian surat Al-Hajj 2 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim dan Daraqutni dan dihasankan oleh Imam Munziri dan Imam Nawawi. Walaupun ada yang tidak setuju juga. Ya. Karena ada rawi-rawi yang bermasalah juga. Tapi secara umum walaupun hadis ini ada kelemahan ya, mayoritas ulama atau umat sudah melaksanakan seperti itu. Juga ada saksi-saksinya. Saksi-saksi atau riwayat-riwayat lain yang menguatkan selain riwayat Amr bin As tadi. Kecuali memang di surat ayat kedua dari surat Al-Hajj tadi. Tetapi ada amal atau perbuatan sebagian sahabat yang melakukan sujud di surat kedua atau di ayat kedua di surat As-Sajdah itu, sujud kedua itu. Ya, paling tidak bisa dijadikan istiqnas, bisa dijadikan membantu ya tentang disyariatkannya, apalagi tidak ada yang menyelisihinya. Jadi yang pertama di surat Al-A'raf ayat 206 Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu lahu wa lahu yasjudun. Al-A'raf 206. Kemudian yang kedua Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'aw wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Ayat surat Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga surat An-Nahl ayat 49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Kemudian yang keempat di surat Al-Isra 107. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Itu yang keempat. Yang kelima di surat Maryam ayat 58. Surat Maryam ayat 58. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa buqiya. Yang kelima, yang keenam di surat Al-Hajj ayat 18.
Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyams wal qamar wan nujumu wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al adab wa yudillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Al-Hajj 18. Yang ketujuh di Al-Hajj ayat 77 di akhir-akhir. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang ke-8 di surat Al-Furqan ayat 60. Al-Furqan ayat 60, wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Al-Furqan 60 ayat yang ke-8. Yang ke-9 di surat An-Naml ayat 25. An-Naml 25. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. An-Naml 25. Kemudian yang ke-10 di surat As-Sajdah yang seringnya dibaca di Jumat pagi ya. Kalau dalam salat subuh. Sajdah ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. As-Sajdah ayat 15 itu yang ke-10. Yang ke-11 di surat Shad ayat 24. Surat Shad ayat 24, wa dhanna Dawudu annama fatanna fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Yang ke-11, yang ke-12 di surat Fussilat yang saya sebutkan tadi ya. Ini tidak masuk mufassal ya. Dari Imam Syafi'i tadi hanya 11 tempat. Ya. Kemudian Imam Hanafiyah ya hanya 14, tidak masukkan surat Al-Hajj yang kedua tadi. Yang ke-12 di surat Fussilat ayat ke-37. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian di surat An-Najm ayat yang ke-13 ya. Ayat yang ke-13 atau posisi yang ke-13 di surat An-Najm ayat 62. An-Najm 62. Fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian posisi yang ke-14 di surat Al-Insyiqaq. Tadi dalam hadis yang kita baca Al-Insyiqaq ya. Idza sama'un syaqqat itu Al-Insyiqaq ayat 21. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan yang terakhir yang ke-15 di surat Al-Alaq Iqra ke ayat 19 Al-Alaq ayat 19 ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi ini tempat-tempat 15 tempat yang disunahkan untuk sujud tilawah, apakah menggunakan takbir atau tidak. Menyamakan dengan sholat menggunakan takbir yang tidak menggunakan takbir ya, tidak mensyaratkan. Nanti tentang takbir dibahas sendiri ya, berikutnya nanti tentang yang membaca atau yang mendengarkan, dua-duanya disunahkan. Kemudian apakah disyaratkan suci? Secara umum kita dianjurkan dalam keadaan suci ya, tapi menjadi syarat atau tidak, sebagian berpendapat disyaratkan karena dianggap bagian dari sholat, ya. Tetapi sebagian mengatakan tidak disyaratkan karena bukan sholat itu sendiri, karena yang diwajibkan untuk bersuci disyaratkan itu untuk sholatnya. Ya. Dan pensyarah cenderung untuk mengatakan tidak disyaratkan karena memang tidak ada dalil yang rigid. Baik. Hadis pertama, mari kita lanjutkan hadis kedua. 341. Insya Allah hadisnya pendek-pendek ya. Baik, silakan siapa yang membacakan hadis nomor 341.
Tafadhol, siapa yang mau membacakan? Pak Agus mungkin? Baik Ustaz. Tafadhol Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu ma qala laisat min azaimis sujudi wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha rawahul Bukhari. Masya Allah, jazakallah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Beliau radhiyallahu anhu, mudah-mudahan beliau meridhai beliau dan ayahandanya Al Abbas paman Nabi SAW. Ya, qala, beliau berkata, Ibnu Abbas berkata, surat Shad tadi ayat berapa? Surat Shad ayat 24. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ya, annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Surat Shad 24 itu laisat ayat tadi tidak termasuk min azaimis sujud. Azimah ya, yang kuat, yang ditekankan untuk bersujud di situ. Tetapi saya lihat Rasulullah SAW sujud saat membaca ayat ini. Jadi ini bisa menjadi, geser slide berikutnya, ya. Monggo, silakan. Nah, jadi maksudnya ayat ini Shad 24 ini laisat mimma warada fis sujud fiha amrun. Kata Ibnu Abbas tidak termasuk ayat yang terdapat perintah untuk sujud, juga tidak ada tahrid, anjuran, wala takhsis, tidak ada juga penghususan, wala hasun, tidak ada juga dorongan. Hanya ayatnya kan inama warada bi sighatil ikhbar, hanya ada informasi bukan perintah tentang Nabi Daud alaihissalam bi annahu fa'alaha. Ya, tadi kan ayatnya jelas ya. Kita artikan coba ayatnya 24 surat Shad tadi. Wa dhanna Dawudu annama fatanna. Daud menyangka, menduga kuat bahwanya kami hanya mengujinya. Kemudian Nabi Daud fastaghfara rabbahu, beristighfar kepada Tuhannya, wa kharra, dan ya tersungkur ruku, maksudnya sujud di sini, wa anab, dan kembali. Jadi hanya berita, bukan perintah. Itu kata Ibnu Abbas kan. Ya. Tetapi Nabi Daud melakukan sujud. Wa sajada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga ikut sujud, ya, ya, sebagai bentuk iqtida, meneladani Nabi Daud. Ya, karena Allah berfirman dalam surat Al-An'am 90, "Fabi hudahu muqtadi." Dengan petunjuk para nabi itu, hendaknya kamu juga meneladani mereka. Jadi walaupun disunahkan, tadi kan disunahkan secara umum, tetapi ada yang kata pensyarah di sini, fihi dalalatun, ada penjelasan bahwa annal masnunat, hal-hal yang disunahkan itu qad yakunu ba'duha akadu min ba'd. Sebagiannya lebih kuat, lebih ditekankan dari sebagian yang lainnya. Tentu seperti itu. Salat witir lebih ditekankan daripada salat sunnah lainnya. Diriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, ya, ruwiya annahu qala, bahwa Nabi SAW bersabda, sajadah Daud taubatan, bahwa Nabi Daud melakukan sujud tersujud sebagai bentuk taubatnya, wa sajadnaha syukron, dan kami melakukan sujud sebagai bentuk syukur. Diriwayatkan oleh Ibnul Munzir dan yang lainnya dengan sanad yang hasan dari Ali bin Abi Thalib, ya, bahwa yang ditekankan itu, atau yang ada perintahnya dengan kuat untuk sujud itu, ya, tadi ya di surat beliau menyebutkan berapa di sini, berapa tempat, Hamim, An-Najm tadi, Al-Alaq, Sajdah, ya, itu berarti hanya di 4. Ya.
kata Ali bin Abi Thalib. Dari Ibnu Abbas juga 3 terakhir yang mufassal tadi, yang di An-Najm, ya An-Najm, Al-Insyiqaq dan Al-Alaq. Kemudian dari Waqilah juga disebutkan dalam Al-A'raf, Al-Isra, Subhana wa Hamim tadi, dan Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah itu. Ya. Jadi riwayat-riwayatnya seperti itu, disimpulkan tadi kan 15 tempat. Hanya sebagiannya ada yang tadi, terutama yang masih diperselisihkan yang di surat Al-Hajj yang kedua itu, yang 77. Jadi sekali lagi Rasulullah sujud di surat itu salah satu. Cuma ditegaskan dalam riwayat Ibnu Abbas ini tidak tegas perintahnya. Ini menunjukkan tetap sujud, tetapi ada tingkatan antara yang sunnah itu sendiri. Wallahu a'lam. Kita lanjut. Baik, Silakan. silakan tafadhol yang mau bacakan. Dari ibu-ibu kalau mau membacakan juga boleh. Hadis nomor 342. Baik. Ada yang mau bacakan? Pak Abdul Halik. Ya. Tafadhol Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi rawahul Bukhari. Insyaallah, jazakallah Pak Halik. Dari anhu kembali ke terdekat itu Ibnu Abbas. Dari sahabat Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sujud di surat An-Najm. Ya, yang tadi kita sudah sebutkan di surat An-Najm, wa idza quri fasjudu lillahi wa'budu. Dan ini termasuk mufassal. Maka walaupun tadi dinisbahkan kepada Imam Syafi'i tidak sujud di mufassal ya. Tapi riwayat Imam Bukhari menyebutkan, Allah taala alam, saya kurang tahu pasti mengapa Imam Syafi'i tidak memasukkan al-mufassal itu. Di sini jelas ya dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas, bahwa Imam Nabi sujud saat ada ayat sajdah di surat An-Najm ini, dan hadisnya jelas riwayat Bukhari. Ini menunjukkan, kata beliau pensyarah juga, dalilun, silakan digeser di slide berikutnya. Ya. Monggo digeser. Nah, hadis ini adalah dalil dasar ala sujud fil mufassal, bahwa ada sujud sajdah di mufassal, di ayat-ayat yang pendek. Sebagaimana di hadis yang pertama yang tadi hadis Abu Hurairah ya, bahwa di surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Alaq. Ini juga Imam Malik rupanya sama seperti Imam Syafi'i tadi ya. Wa khalafa fihi Malik la sujuda li tilawatin fil mufassal. Tidak ada sujud tilawah dalam ayat-ayat mufassal. Ya. Dasarnya apa? Nah, ini kami disebutkan. Dasarnya Imam Malik diantaranya adalah riwayat dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, tam yasjud fi syai'in min mufassal. Ya, mufassal itu kan ayat-ayat yang pendek, surat-surat yang ayat-ayatnya pendek. Ini dan ada di juz terakhir. Nah, kata Ibnu Abbas, Rasulullah tidak pernah sujud ya di ayat-ayat mufassal, ayat-ayat sajdah yang ada di mufassal, sejak beliau mundu tahawwala ila Madinah, sejak hijrah ke Madinah. Ya, tapi secara sanad lemah. Ada rawi namanya Abu Qudamah Al-Harits bin Abdullah, ibadiyun basriyun la yuhtajju bi haditsihi. Seperti dikatakan ya oleh Imam Al-Mundhiri dalam Mukhtasar Sunan Abi Dawud ya. Jadi ada keterangan dari Ibnu Abbas, Rasulullah tidak pernah sujud setelah di Madinah pada ayat sajdah di surat Mufassal, tapi riwayatnya tidak kuat. Tadi ya, yang kuat Rasulullah sujud, walaupun tidak disebutkan waktunya kapan. Sebagaimana juga alasan mereka yang mengatakan tidak sujud di mufassal itu di hadis berikutnya 34 ya, 343. Monggo. Baik, siapa yang mau membacakan selanjutnya? Pak Ridwan mau membacakan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala
qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najm falam yasjud fiha muttafaqun alaih. Nah, hadis 343 ini merupakan dasar juga Malikiyah dan Malik dan Syafi'i tadi ya, yang mengatakan tidak ada sujud di mufassal. Kenapa? Dari sahabat Zaid bin Thabit, an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qara'tu 'alan Nabi. Saya membacakan di hadapan Nabi ayat Al-Qur'an surat An-Najm sallallahu di depan Nabi sallallahu surat An-Najm. Yang di situ ada perintah ya, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Allah dan menyembahlah pada Allah. Falam yasjud, tapi Nabi tidak sujud di situ. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Nah, bagaimana memadukan sekarang? Ya, kalau yang tadi dhaif lah ya. Ini di sini Rasulullah membaca surat An-Najm sampai pada ayat fasjudulillahi wa'budu, tidak sujud, kata Zaid bin Thabit. Coba kita lihat penjelasannya. Geser, monggo Ustaz. Zaid bin Thabit min ahli Madinah. Orang Madinah. Wa qira'atuhu, tentu bacanya itu saat di Madinah Nabi. Ya. Setelah hijrah tentunya. Maka walaupun hadis Ibnu Abbas tadi lemah kata Imam Malik, berarti menguatkan hadis Imam Malik. Tapi dijawab oleh para ulama yang lain, bi anna tarkas sujudi taratan wa fi'lahu taratan dalilus sunni. Ada keterangan yang menunjukkan beliau pernah sujud, ada keterangan yang menyebutkan beliau tidak sujud saat dibacakan, itu menunjukkan kesunahannya. Itu yang pertama. Au limani'in aridin arada dzalik, atau ada halangan yang menyebabkan tidak bisa melakukan sujud. Ya kan? Wa ma'a thubuti hadis Zaid sahih tadi kan muttafaqun alaih. Tapi hadis yang lainnya, hadis Ibnu Abbas juga menyebutkan pernah sujud di sajdah ya di An-Najm itu, hadis apa tadi? Ya. Sajadah bin Najmi juga Bukhari ya. Di 342 itu. Ini berarti dipadukan, menunjukkan kesunahannya. Sementara kaidahnya wal musbit muqaddam ya. Yang menetapkan dengan dalil yang kuat itu dikedepankan daripada yang nafin, yang meniadakan. Jadi hadis Zaid kan menunjukkan Rasul tidak sujud, cerita. Ini hadis fi'li namanya, perbuatan Nabi. Nabi sering ya minta dibacakan ayat termasuk kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra' ayatul Qur'an." Ya Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran kepadaku. Ibnu Mas'ud nggak enak kan? Al-Quran diturunkan kepada beliau, kok saya diminta membacakan. Ya Rasulullah, aqra'u alaik wa alaika unzil. Bagaimana saya pantas membacakan kepada Anda sementara Al-Quran itu diturunkan kepada Anda? Kata Nabi, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya ingin atau senang mendengarnya dari orang lain. Nah ini juga ya, kita tuh tidak harus selalu membaca sendiri, mendengarkan. Itu juga bagus. Bahkan Rasulullah sendiri mencontohkan. Apalagi dari bacaan-bacaan yang orang suaranya baik, enak, tajwidnya bagus, kan akhirnya bisa jadi lebih menyentuh ke hati daripada sekedar bacaan sendiri. Tentu membaca sendiri dianjurkan, mendengarkan juga ada contohnya dari Nabi SAW. Maka berarti tetap ya di mufassal termasuk di An-Najm ini, ketika Rasul tidak sujud, sementara itu bukan larangan ya, jangan sujud, tapi hanya sekedar perbuatan menunjukkan kesunahannya. Dan kaidah berikutnya juga yang menetapkan dengan dalil yang kuat tentu dikedepankan dari yang menafikan, walaupun sama-sama. Artinya bukan berarti tidak ada begitu ya, tidak disyariatkan. Allah. Monggo kita bergeser ke 344. 344 ya. Ya, silakan yang ingin membacakannya dari. Silakan siapa yang membacakan. Dari ibu-ibu juga boleh kalau ada yang mau. Pak Ibu Rianti ya. Tafadhol Ibu. Silakan.
Silahkan langsung di ya unmute. Oke. Wa an Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu qala fuddilat suratul haji bi sajdatain rawahu Abu Dawud fil marasil. Jazakillah khairan. 344 dari tabi'in. Khalid bin Ma'dan ini seorang tabi'in. Ya. Radhiyallahu an qala, beliau berkata fussilat suratul haji bisajdatain. Diberikan keutamaan surat Al-Hajj itu karena di situ ada 2 ayat sujud. Sajdatain, ya. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dalam Marasil. Hadis mursal itu hadis yang dari dari tabi'in langsung Nabi, tidak menyebutkan sahabat. Ya, secara zahir seperti itu. Ya. Tetapi ternyata hadis ini bukan mursal. Ya, artinya bukan perkataan Khalid bin Ma'dan, tapi dinisbahkan kepada Nabi SAW, sebagaimana di dalam sumber aslinya, yaitu kitab Al-Muharrar, sumber dari Ibnu Hajar. Ya. Juga nanti ada penjelasan lebih lanjut. Ya. Silakan dilanjut lagi 345, masih berkaitan. Pak Fadol, siapa? 445 345 silakan. Masih berkaitan. 345. Ya, baik Ustaz. Baik Pak Wa Asma. rawahu Ahmadu wa Tirmidzi mausulan min hadisi Uqbah bin Amir wa zada faman lam yasjuduhuma fala yaqra'aha wa sanaduhu dha'ifun. Jazakallahu khair. Tadi riwayat yang riwayatnya Khalid bin Ma'dan Abu Dawud. Ya. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan, dan Imam Tirmidzi wa rawahu Ahmad wa Tirmidzi mausulan, tidak terputus. Tadi kan tabi'in langsung Nabi kan terputus, ada sahabat yang tidak disebutkan. Tetapi Imam Tirmidzi dan Ahmad meriwayatkan secara bersambung dari sahabat Uqbah bin Amir bahwa fudilat suratu Al-Hajj bisajdatain. Diberikan keutamaan surat Al-Hajj itu dengan adanya 2 ayat yang perintah bersujud, atau 2 ayat sujud tentang sujud tadi. Ya, perintah bersujud tadi. Ya. Wazada, dan ada tambahannya, famam lam yasjudha, yang tidak sujud di 2 ayat tersebut, maka hendaknya nggak usah membacanya, fala yaqra'ha, hendaknya nggak usah membacanya, tidak membacanya. Tetapi sanad hadis ini dhaif. Ya, ada rawi namanya Abdullah bin Lahi'a, dhaif, dan juga ada rawi Mashrab bin Ha'an, juga diperselisihkan. Baik, kita lihat penjelasannya. Slide berikutnya tentang si rawi tabi'in ini. Khalid bin Ma'dan, ya. Khalid bin Ma'dan, nama beliau ya Abu Abdullah ibnu Ma'dan Asy-Syami Al-Kala'i, ya. Al-Kala'i, tabi'i min ahli Hims, dari Hims, ya. Seorang tabi'i dari Syam nih, Hims sekarang ini kan Syria. Kata beliau, laqitu sab'ina rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bertemu 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas beliau tabi'in yang bertemu dengan 70 orang sahabat. Beliau termasuk orang thiqat dari penduduk Syam, min thiqat Syamin, meninggal di tahun 104. Atau ada yang menyebut 103. Ya. Jadi tadi Imam Ibnu Hajar musannif menisbahkan ke Marasil Abu Dawud, kitab Abu Dawud tentang hadis-hadis mursal. Tapi ada juga dalam Sunan Abu Daud secara marfu tadi bersambung dari hadis Uqbah bin Amir. Jadi bukan hanya Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi yang meriwayatkan secara bersambung mausul, tapi juga Abu Daud sendiri dalam sunannya meriwayatkan secara ya, bersambung lafadznya. Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fi suratil Hajj sajadatan, apakah di surat Al-Hajj ada 2 kali sujud? Qala na'am, Nabi menjawab.
Wa man lam yasjudha, yang tidak mau sujud kedua tempat itu maka jangan membaca. Maka di sini pensyarah merasa takjub bagaimana Imam Ibnu Hajar musannif menisbahkan hadis ini kepada marasil Abu Daud, padahal ada di dalam Sunan Abu Daudnya secara bersambung marfu sampai kepada Nabi. Ya. Tapi sudah disebutkan tadi di ayat berikutnya, di hadis berikutnya ya. Kalau Ibnu Hajar, tetapi tidak menyebutkan Abu Daud, hanya menyebutkan Abu Ahmad dan Tirmidzi. Ya. Tirmidzi menambahkan dalam riwayatnya famal lam yasjud, dalam riwayat Tirmidzi yang tidak membaca huma, yang tidak sujud di kedua ayat tersebut, fala yaqra'ha. Ada kemungkinan kan? Jangan membaca surat semuanya, surat Al-Hajj semuanya, atau jangan membaca ayat itu. Tapi sekali lagi rawinya lemah. Tetapi riwayat ini juga ada dari pendapat sahabat-sahabat yang lain tentang sujud di surat dua sujud di surat Al-Hajj ini, yaitu pendapat riwayat dari pendapat Umar ya, dan putranya Ibnu Umar, kemudian Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Darda, Abu Musa, dan Ammar bin Yasir. Walaupun mauquf tadi bukan marfu kepada Nabi, tapi pendapat pekerjaan pendapat para sahabat. Nah, jadi tadi walaupun sebagiannya ada 15 tempat, sebagiannya masih yang pertama di ayat kedua di surat Al-Hajj ini, tetapi banyak sahabat ya melakukannya, berpendapat seperti itu, dan tidak ada yang menyelisihi. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Hadis ini yang menyebutkan dua sajadah di surat Al-Hajj menjadi bantahan terhadap pendapat Abu Hurairah ya, yang mengatakan tidak wajib. Maksudnya kalau tidak wajib berarti tidak disyariatkan hal seperti itu. Nah, kemudian sabda Nabi yang tidak mau sujud di dua ayat tadi, hendaknya tidak usah dibacanya, tidak usah membaca spek suratnya atau ayatnya, itu menguatkan bahwa ada perintah atau ada disyariatkannya sujud di situ. Ya. Nah, jadi mayoritas ulama berpendapat sunnah karena memang tidak ada yang kadang dilakukan, kadang ditinggalkan. Ya, demikian. Kita bisa masuk ke hadis berikutnya, masih terkait dengan sujud tilawah. Apakah ya? Baik, siapa yang mau membacakan hadis nomor 346? Langsung saja dinyalakan mic-nya. Ana Mas. Baik, tafadhol. Pak Mujahid. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala ya ayuhan nasu inna namurru bis sujudi inna namurru bis sujudi faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala ithma alaihi. Rawahul Bukhari wa fihi inna Allaha lam yafridhi sujuda illa an nasha'a wa huwa fi al-muwatta. Jazakallahu khair. Wa an Umar, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu qala, ini berarti hadis mauquf ya, perkataan Umar. Tetapi terkait dengan hukum begini, tentang ibadah tentu tidak murni ya pendapat sahabat. Sumber-sumbernya paling tidak ada, ya, ada muaranya. Qala,
Umar berkata, ya ayuhan nas, wahai orang-orang sekalian, inna namurru bis sujud. Kadang kita melewati, atau kita melewati, bukan kadang, kita membaca Quran, kita bertemu melewati ayat-ayat sujud, ayat sajdah. Paman sajada faqad ashab. Maka barang siapa yang sujud, berarti dia telah melakukan sesuatu yang baik, yang benar. Adapun wa man lam yasjud, yang tidak sujud, wa man lam yasjud fala itsma alaih, tidak ada dosa. Ini menunjukkan Umar juga berpendapat sunnah. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari wa fihi. Ada tambahan juga, innallaha lam yafridis sujuda. Dalam hadis tadi, Allah tidak mewajibkan sujud illa an nasya, kecuali kita mau. Ini dalam Muwatta Imam Malik. Juga ya, Abdul Razzaq, Musannaf Abdul Razzaq, ya, dari Ibnu Umar juga, ya, illa an nasya, kecuali kita mau. Tidak Allah wajibkan kecuali kita mau, berarti tidak wajib memang. Ada dalam lafaz yang lain atau naskah yang lain, illa ayyasya, kecuali Allah mau mewajibkan. Baik, kita lihat slide berikutnya. Fihi dalalatun. Ya, hadis ini menunjukkan ala anna Umar kana la yara wujub sujud tilawah. Umar berpendapat tidak wajibnya sujud tilawah. Hanya anna man syara'a fi sujud tilawah wajib alaihi itmamahu. Kalau sudah, ya, memulai membaca ayat sajadah, maka wajib disempurnakan. Ya. Tentu seperti itu kalau sudah memulai, kan, baik ayatnya atau sujudnya, dia jelas segera ditambah, disempurnakan, dituntaskan. Ya, tapi tentu kembali lagi diserahkan kepada pilihannya. Mustahil itu ilahnya syak, kecuali mau. Jadi tetap dua-duanya sunnah. Membaca atau tidak, sujud atau tidak juga sunnah. Baik, berikutnya masih terkait dengan sujud tilawah. Apakah bertakbir atau tidak? Tadi kan sudah kita bahas tentang tidak, pendapat pensyarah tidak wajib, tidak disyaratkan berwudu. Tapi setelah mau sujudnya itu harus takbir atau tidak? Baik, 347, monggo, silakan, tafadhol, yang ingin membacanya. Tafadhol, siapa yang membacakan ayat hadis nomor 347? Silakan. Silakan, ibu-ibu juga boleh, tidak harus bawa bapak. Tafadhol, siapa yang? Ada yang membacakan? Mungkin ibu-ibunya. Ustaz. Tafadhol, ibu. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود بسند فيه Ya, jazakallahu khairan. 347, Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena Nabi SAW, Rasulullah SAW, yaqra'u alaina al-Quran, membacakan kepada kami Al-Quran. Ini yang umum. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Jibril, kemudian membacakan di hadapan para sahabat. Ya. Tapi juga tadi saya sebutkan, kan, Ibnu Mas'ud, tadi Zaid bin Sabit pernah diminta Rasulullah untuk mereka membacakan. Tentu setelah mereka menghafalkannya, setelah mendapatkannya dari Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah membacakan kepada kami Al-Quran, فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ, ketika melewati atau membaca ayat sajdah, kabbara wa sajada, beliau bertakbir dan sujud. Wa sajadna, kami pun sujud bersama Nabi, mengikuti Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, rawahu Abu Dawud bisanadin fihi lin, dengan sanad yang di dalam sanad tersebut terdapat kelemahan. Bahkan, ya, ya,
ya, konvalidasi mengatakan mungkar. Maksudnya kata-kata tambahan ini tidak benar. Jadi karena ada mungkar itu ada rawi lemah yang menyelisihi rawi yang lebih kuat. Ya, kalau sama-sama sikot kan syad, ini mungkar. Rawi lemah, tambahan ini ya dari rawi yang bernama Abdullah bin Umar Al-Umari. Ya. Sementara dia itu lemah. Ya. Abdullah bin Umar Al-Umari. Ya, bukan Ubaidillah. Karena ada Ubaidillah yang musaghar itu thiqah. Yang mukabbar Abdullah ini dhaif. Tambahan kata kabbaro bertakbir itu hanya ada dari rawi ini. Sementara dalam riwayat Allah fi sahihain, riwayat Bukhari Muslim tidak ada ya tambahan kabbaro ya min riwayat akhihi thiqah. Ya. Saudaranya yang bernama Ubaidullah itu meriwayatkan tanpa menyebutkan kabar atau tanpa menyebutkan bertakbir sebagaimana dalam Sahih Bukhari Muslim. Juga di Musnad Ahmad dari jalan Muhammad bin Khalid ya. Dari Abdullah yang mukabbar tadi yang dhaif pun tidak menyebutkan kata takbir kabar. Jadi aslinya tidak ada urut pemvalidasi. Jadi bagaimana hukum atau tata cara sujud tilawah? Apakah menggunakan takbir atau tidak? Di sini para ulama juga ada perbedaan pandang. Ya, tadi sudah saya sebutkan tadi dhaif. Tapi ya, sebagian masih menggunakan ya, walaupun dhaif tadi karena hanya lin gitu ya, ada yang beranggapan seperti itu. Tapi pemvalidasi mengatakan tambahan kata takbir tadi mungkar, tidak benar. Ya. Maka sebagian tetap menggunakan dengan mengatakan ini disyariatkan. Bahkan Sufyan Tsauri salah seorang ulama hadis mengatakan yu'jibu hadzal hadis. Jadi tetap mengatakan disyariatkan. Ya, artinya apa makna yu'jibu? Masih ada penafsirannya. Sufyan Tsauri ahli hadis mengatakan yu'jibu li'annahu kabbara. Bertakbir. Pertanyaannya, ini takbir apa? Iftitah atau jadi kalau tak iftitah berarti iftitah takbir dulu baru takbir intiqal, perpindahan. Nah, hanya sekali takbirnya. Karena itu lebih dekat memang kalau secara awal kan sholat dimulai dengan takbir. Tetapi karena riwayatnya menyebutkan sekali, ya bagian dari takbir intiqal perpindahan. Ya. Tetap bertakbir tidak disebutkan bukan dalil. Bahkan ada juga yang berpendapat, ya, ada juga yang berpendapat bertasyahud dan mengucapkan salam. Tetapi ini tidak ada dalilnya, hanya murni qiyas. Ya. Ini juga hadis ini menyebutkan bahwa fil hadis dalilun ala masyru'iyati sujud tilawah lis-sami'. Menguatkan ya bahwa yang mendengar juga disyariatkan sujud tilawah karena tadi wa sajadna ma'ahu, kami juga para sahabat Nabi sujud dan kami para sahabat juga sujud. Ya. Mau sedang sholat atau di luar sholat. Ya. Jadi cenderung di para ulama fikih mengatakan ada takbir. Yang mengatakan tidak ada pun karena menganggap riwayatnya tidak kuat. Ya. Dan yang tadi juga bukan dikatakan sebagai sholat. Tapi tadi mayoritas ya, mengatakan ada takbir. Tapi hanya takbir. Tidak ada sekali lagi sujud tasyahud, salam dan sebagainya. Jadi yang menggunakan takbir karena masih ada riwayatnya walaupun tadi lemah. Yang tidak ya tidak ada dasarnya karena riwayatnya lemah. Baik.
Nah, kemudian beliau Imam siapa? Ibnu Hajar, penulis Bulughul Maram tidak menyebutkan sampai di sini pembahasan tentang sujud apa namanya? Sujud tilawah. Apa yang dibaca saat sujud? Riwayatnya tidak beliau sebutkan. Hanya pensyarah menyebutkan di sini. Silakan digeser. Wa'lam, digeser saja. Ketahuilah annahu qad warada dzikru fi sujudi tilawah. Ada zikir yang dibaca saat sujud tilawah itu. Apa diantaranya yang beliau sampaikan di sini, dan ini riwayat Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, juga Imam Hakim dan Imam Baihaqi, dan disahihkan oleh Ibnu Sakan. Apa doa zikir atau doa yang dibaca saat sujud? Sujud tilawah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Sajadah, telah bersujud wajahku lilladzi, kepada zat yang khalaqahu, menciptakannya, wa sawwarahu, dan membentuknya, wa syaqqa sam'ahu, dan menciptakan pendengarannya, wa basarahu, dan penglihatannya. Dari wajah ini kan ya, bukan hanya dahi, tapi juga dari sam', pendengaran, basar, penglihatan, dengan kekuatannya, bihaulihi wa quwwatihi, ya. Sajada wajhiya alladzi khalaqahu wa sawwara syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya upaya dan kekuatannya. Dalam riwayat Ibnu Sakan kemudian disahihkan oleh Ibnu Sakan atau dalam riwayat Baihaqi, ya, ada tambahan salasan, dibacanya 3 kali. Wazadal Hakim, dalam riwayat Hakim ada tambahan di akhirnya, setelah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati, ya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada tambahannya, penuh berkah, Allah sebaik-baik pencipta. Ini salah satu zikirnya. Dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan, ya, karena yaqulu fi sujud tilawah, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sujud tilawahnya, Allahumma ktub li biha indaka ajra. Ya Allah, catatlah di sisimu sajadah ini, sujud ini sebagai pahala. Waj'alha li indaka dhukhra. Jadikan tabungan bekalku di sisimu. Wada'anni biha wizra, dan hapuslah, buanglah dariku dengan sujud tadi dosa. Wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Ya, dan terimalah dariku sujud tersebut sebagaimana telah engkau terima sujud tersebut, sujud sajadah gitu, ya, dari hamba-Mu Daud. Ya. Kenapa kira-kira Ibnu Hajar tidak memasukkan doa ini? Ada seorang ulama yang meneliti hadis-hadis ini, walaupun tadi termasuk disahihkan oleh Ibnu Sakan, ada juga yang mengatakan tetap ada masalah secara ilmu riwayat ilmu hadis. Maka beliau, ya, kalau tidak ada yang kuat riwayatnya, cenderung sudah kembalikan seperti dalam salat saja, yang dibaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Tapi yang mengatakan masih bisa menggunakan, di sini disahihkan oleh Ibnu Sakan, ya, masih ada ulama yang disahihkan, bukan sekedar menghasankan. Membaca ini juga tidak ada masalah. Ya. Jadi ada yang tadi menganggap tidak kuat, sehingga kembali saja ke saat doa di sujud di sholat. Ya. Ada juga yang menganggap kalau tidak kuat, ya sudah sujud, bentuk sujud seperti tidak disebutkan zikirnya. Tapi dari riwayat-riwayat ini, ya, banyak juga yang meriwayatkan tadi, ya, dari Imam Ahmad, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, dan Sahih, dan bahkan ada yang mensahihkan, ya, kita bisa memakai ini sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, ada tambah 3 kali boleh, sekali juga boleh sebagaimana dalam sujud, ya. Boleh juga ditambah dengan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik, sampai di sini. Sebelum kita lanjutkan 2 hadis tentang sujud syukur, atau 3 hadis tapi pendek-pendek insya Allah. Ini sayangnya sepertinya ada pertanyaan di chat, ya. Iya, Ustaz. Jadi pertanyaannya saya bacakan, ya. Mohon penjelasan tentang hadis langsung dari Nabi seperti pada hadis nomor 344 sebelumnya. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Agus yang bertanya, ya. Jadi hadis itu kan macam-macam.
Yang penting kalau kita ingin mudah, kita pegang saja definisi pengertian hadis sahih. Hadis sahih itu terpenuhi 5 syarat atau 5 kriteria. Pertama, ittisalus sanad, bersambung sanad. Rawinya adil. Adil itu muslim, pengertian rawi yang adil maksudnya seorang muslim dalam keadaan sudah balik, ya. Akil, berakal sehat, salimun min asbabil fisqi, tidak banyak melakukan kefasikan, wa min khawarimil mur'ah, dan tidak melakukan hal-hal yang merusak akhlak, merusak harga dirinya, citra dirinya. Itu rawi yang adil. Ad-dhabit, yang disiplin, hafalannya kuat, itu sahih. Kalau kurang sedikit, turun menjadi hadis hasan. Kalau hanya masalah di hafalan. Tapi yang penting juga nomor 4, ghairu syudzud, tidak menyelisih rawi yang lebih kuat. Ya. Dan yang kelima, tidak mengandung penyakit yang berbahaya. Ada yang tersembunyi, penyakit yang tersembunyi yang membahayakan kesahihan hadis. Ini 5 ini. Jadi pertanyaan Pak Agus tadi di poin pertama, bersambung sanadnya. Berarti bersambung itu maksudnya dari Imam Bukhari sampai ke Nabi itu bertemu semua, bersambung dan lengkap. Setiap generasinya lengkap. Kan kalau tabi'in tadi tidak bersambung langsung, terputus di situ. Hal ada riwayat yang menyebutkan bersambung. Ada tadi sahabatnya Uqbah bin Amir, sahabat. Jadi kalau disebut mursal itu berarti tidak bersambung langsung. Memang disebutkan banyak nabi, tapi ada keterputusan sehingga tidak masuk ke kategori atau kriteria hadis sahih ataupun hadis hasan. Jadi maksud dengan sampai bersambung langsung kepada nabi, ya langsung itu artinya bersambung semua. Atau langsung itu lengkap. Marfu tadi mausul bersambung, marfu itu sampai kepada nabi. Kalau tidak terputus, ada yang terputus, ada yang kurang, rawinya terputus, ada yang lompat, itu namanya munqati', terputus. Ada yang mausul bersambung, tetapi tidak marfu, tidak sampai Nabi, hanya berhenti sampai sahabat, namanya hadis mauquf karena ucapan sahabat. Berhenti sampai sahabat. Kalau berhenti sampai tabi'in, namanya hadis maqtu', ya terputus, terpotong sampai tabi'in. Allah alam, kira-kira ringkasnya seperti itu. Monggo, biar kita habiskan saja hadis pembahasan tentang sujud ini. Kita terakhir sekarang tentang, kalau tadi sudah tentang sujud syukur, sekarang tentang sujud tilawah, sekarang masuk tentang sujud syukur. Insya Allah pendek. Monggo, silakan. Baik, silakan. Siapa yang membacakan tentang sujud syukur hadis nomor 348? Ya, Anasat. Tafadhol. Silakan. Wa Nabi Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillahi. Rawahu khamsatu illa an-Nasa'iyyah. Ya. Wa an Abi Bakrah, dari sahabat Abu Bakrah, bukan Abu Bakar ya. Abu Bakrah, masih ingat kisah beliau, sahabat yang ngikut ingin dapat jamaah sejak dari pintu sudah sujud. Sudah ruku ya, takbir dari pintu dan ruku itu namanya sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurru, apabila datang kepada beliau hal yang mengembirakan, kharra sajidan, beliau merunduk sujud lillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh imam yang 5, Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, ya. Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, kecuali Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i berarti 4 ya. Tetapi secara ilmu hadis atau validasinya ada kelemahan dalam sanadnya. Ada rawi namanya Bakar bin Abdul Aziz, lemah. Ini tentu ada dasar yang lain tentang hal ini. Baik, kita lihat slide berikutnya. Ya. Tadi secara ilmu hadis lemah, tetapi dengan keterangan-keterangan yang lain tentunya tetap disyariatkan ya, hadis dalil ya, disyariatkannya sujud syukur. Dan
berpendapat bahwa sujud syukur disyariatkan para ulama, yaitu Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kecuali Imam Malik. Ya. Dan juga diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah bahwasanya tidak dianjurkan dan juga tidak dibenci, hanya boleh berarti. Imam Malik mengatakan tidak disyariatkan. Ya. Tadi di surat Shad tentang Nabi Daud kan, walana syukur kan, syukur itu ada menguatkan juga hadis ini ya. Hiya laha sajdah, hiya taubah, walana syukur, ya kan? Sujudnya Nabi Daud itu sebagai taubat, kita adalah bentuk syukur. Ya. Sama, apakah disyaratkan taharah atau tidak? Ishtaratu qiyasan al-shalah. Ya. Tapi pendapat yang lebih dikuatkan di sini adalah pendapat yang tidak disyaratkan taharah karena dia bukan sholat. Ya. Ada juga yang berpendapat untuk menghadap kiblat, sekedar tidak mewajibkan atau sekedar anjuran karena memang ya bukan sholat ya. Ada juga yang berpendapat kalau saat sholat tidak boleh dilakukan sujud syukur. Ya. Tentu ya. Dalam sholat ada gerakan-gerakan sendiri, tidak sembarangan, tidak sesuatu yang di luar sholat tidak bisa dimasukkan ke dalam sholat. Ya. Tadi kan kalau mendapatkan nikmat, bagaimana kalau tertolaknya? Dapat berita kemenangan, kelahiran, sesuatu yang menggembirakan apa saja. Bagaimana kalau musibah terselamatkan dari musibah? Ya, juga sama. Ya, itu kan juga menggembirakan. Ya. Itu kan dikerjakan sujud sajadah tadi di sholat. Ya. Boleh, maka boleh juga di sholat. Seperti sujud tilawah. Ini apakah di dalam sholat atau di luar sholat? Ada yang berpendapat boleh juga di sholat kalau memang ada penyebabnya gitu ya. Bukan tidak ada sujud syukur, tidak, berarti kan nambah-nambah. Tadi karena seperti sujud tilawah ada ayat ini. Jadi saya pikir momentumnya di dalam sholat tidak, kecuali memang pas betulan ada di sholat atau ada momen tertentu ya. Tapi saya kira lebih tepatnya memang di luar sholat secara umum, tidak di dalam sholat. Tapi kalau ada konsekuensinya di sini dapat boleh. Baik, tinggal 2 hadis pendek, monggo dilanjutkan dulu. Waktu kita sudah. Saya baca saja ya. 349 wa an Abdurrahman ibni Auf, dari sahabat Abdurrahman ibn Auf yang dijamin masuk surga, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, seorang saudagar ya, yang wara, yang zuhud ya, ditawari untuk menikahi istri salah seorang dari Ansor yang dipersaudarakan dengannya, dia berterima kasih. Tapi beliau karena memang dasarnya pebisnis ya, hanya dalam hitungan bulan sudah berhasil bisnisnya dan sudah menikah dengan mahar yang dari hasil kerjanya. Beliau berkata, qala sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atala sujud. Ya. Pada satu kesempatan Nabi sujud, fa atala sujud, sujudnya panjang, lama. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepala beliau, wa qala, dan bersabda, inna Jibril atani. Ya. Jibril datang kepadaku, fabasyarani, kemudian memberikan kabar gembira kepadaku. Fasajadtu lillahi syukran. Maka aku pun sujud kepada Allah sebagai wujud syukur. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Hakim. Ya. Tapi secara ilmu riwayat di sini dipelajari ada kelemahan dalam sanadnya, ada rawi yang bernama Abdul Wahid bin Muhammad bin Abdurrahman. Ya. Baik. Kita lihat slide berikutnya. Ya. Apa berita gembira yang membuat Rasulullah sholat itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Ya. Dari beberapa jalan bahwa Rasulullah mendapatkan kabar bahwa siapa yang bersolawat, man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam salatan, yang bersolawat kepada Nabi sekali,
Allah akan memberikan sholawat di sini perlindungan atau membalasnya biha ashron 10 kali lipat. Ya. Membuat Rasulullah gembira, akhirnya kemudian ya melakukan sujud tadi. Ternyata hadis ini ya kata Imam Baihaqi bukan hanya dari riwayat Amr bin Auf atau bukan hanya dari tentang sujud syukur ini bukan hanya dari seorang Abu Bakrah. Di sini Imam Baihaqi mengatakan fil bab tentang sujud syukur ini banyak hadisnya. Ada dari Jabir, dari Ibnu Umar, dari Anas, dari Jarir, dari Abu Juhaifah. Sehingga kalaupun lemah dan lemahnya tidak parah, maka para ulama tetap memakainya, menganggapnya masih bisa dipakai paling tidak sampai pada derajat hasan li ghairihi berarti. Yang lemah di sanad-sanad ini memang lemah. Ya, ada rawi dhaifnya, tetapi ketika dhaifnya tidak parah dan banyak jalannya, tadi banyak syahidnya, banyak dari kalangan sahabat yang meriwayatkannya, maka para ulama fikih terutama, juga tentu ulama hadis dalam teorinya bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Jadi menjadi hasan masih bisa dipakai bukan karena satu sanad tetapi banyak jalannya. Baik, kita sekarang masuk hadis terakhir, hadis 350 dari sahabat Al-Bara' ibn Azib. Wa 'anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha 'aliyan ila Yaman. Pernah mengutus sahabat Ali ke Yaman. Hadis yang panjang, kemudian hadisnya disebutkan, kemudian qala Bara' berkata, ya, fakataba alaihim aliyun islamihim, bahwa Ali kemudian menulis ya, surat memberitahukan akan Islamnya penduduk Yaman. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajidan. Ya. Ketika Rasulullah membaca surat Ali tersebut ya tentang masuk Islamnya penduduk Yaman, kharra sajidan, merunduk bersujud. Hadis ini diriwayatkan Imam Baihaqi dan asluhu fil Bukhari, ya, ada dalam asal hadis ini atau tema hadis ini juga ada di Sahih Bukhari dari riwayat ya Shuraih bin Maslamah dan Ibrahim bin Yusuf. Adapun riwayat Baihaqi ini dikatakan sebagai hadis yang sanadnya hasan. Nah, berarti kan sudah tidak hanya yang lemah, ada juga yang hasan. Ya, memang sudah bisa dipakai hadis ini. Ya. Ada Ibrahim bin Yusuf ibn Abi Ishaq. Rawallahu Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa huwa saduqun yahim, tapi secara hafalannya ada sedikit masalah dan kadang ada kesalahan-kesalahan. Dan rawi darinya, muridnya adalah yang meriwayatkan darinya Abu Ubadah Ahmad ibn Abi Safar, aidan saduqun yahim. Sama. Wa tubi Abu Ubaidah, tapi Abu Ubaidah sudah diikuti oleh rawi lain namanya Yahya bin Abdurrahman Al-Arhabi inda Royani wa saduqun rabbuma akhta. Makanya secara sanad di sini hasan. Ya, tapi tadi dengan banyaknya jalan tadi bisa yang lemah jadi naik ya menjadi hasan. Kalau ini hasan li dzatihi lebih kuat. Yang lainnya hasan li ghairihi. Baik, di slide terakhir pendek saja dikatakan wa fi ma'nahu sujud Ka'ab bin Malik. Juga ada riwayat yang menyebutkan ya sahabat yang dihukum oleh Rasulullah SAW di embargo juga ya, diisolasi karena tidak terlambat ikut perang di perang Tabuk, namanya sahabat Ka'ab bin Malik, ketika amma anzalul tauba tahu, ketika Allah menerima taubatnya ya, kemudian beliau sujud ya, berarti disimpulkan ketika ada gembira, hal yang menggembirakan itu sujud. Tentu Ka'ab bin Malik tidak mengarang-arang, tidak membuat-buat. Kok gembiranya diwujudkan, diekspresikan dalam bentuk sujud. Berarti sudah di kalangan sahabat itu sudah mantap, sudah populer, sudah ditetapkan. Karena muqarraratan syar'iyyah tadzalik, bahwa disyariatkan sujud saat mendapatkan hal yang menggembirakan. Saya kira tidak perlu diragukan lagi. Perbuatan sahabat seperti itu, dalil-dalilnya juga bisa sampai pada tingkat hasan bidzatihi dan juga ada yang hasan ghairihi. Disyariatkan sujud tilawah, tidak disyaratkan suci dan tidak disinggung tentang takbirnya. Menjadi pembahasan takbir untuk sujud tilawah. Kalau dalam salat jelas, di luar salat tidak ada perbedaan.
Wallahu taala a'lam. Saya kembalikan kepada Mas Wahyudin. Baik, jazakallah Apakah khair saya ada Ustaz. pertanyaan Dan atau cukup bagaimana? baik, kita karena sudah mencapai jam 6 pagi ya. Kita sudahi untuk pertemuan kali ini. Insya Allah pertemuan berikutnya 22 Oktober ya, hari Minggu, waktu yang sama. Hanya Pekan beda depan. seminggu. Ya. Baik, jazakallah Ustaz. Kita tutup dengan baca alhamdulillah, rabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ketemu minggu depan, tanggal 22 Oktober. Jazakallah Ustaz Junaidi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, mohon maaf. Terima kasih. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Wabarakallah.